Sedihnya yaitu udah hujan angin, petir, kagak laku. Saya di pinggir trotohan yang nggak laku. Iya, terus udah itu jalannya banjir. Saya nggak ngelihat itu galian kabel. Pernah saya nungsep, ya nungsep di situ, saya jatuh sambil nangis. Saya nggak nganggur. Iya. Mau kerja harus bayar. Ada yang pas saya lagi ngurut, ada yang nawarin kerjaan, Bu. Anaknya kerja sama saya, ntar saya iniin, tapi suruh ngeluarin duit 4 juta. Jadi belum kerjaannya harus bayar 4 juta. Iya. Penghasilannya Mbak Ponium aja cuma 1,8 juta. Iya. Nggak masuk akal ya. Suruh ngeluarin duit 4 juta, ntar anaknya dimasukin kerja. Tapi terus saya nanya, itu saya ngeluarin duit 4 juta itu apa anakku kerja selamanya? Enggak, cuma dikontrak 6 bulan. 6 bulan? Iya. Akhirnya gimana? Nggak bisa, nggak ada uang. Terus akhirnya kan nggak jadi, orang karena nggak punya duit. Anakku kan tak suruh kerja tuh, maksud saya tak suruh bantuin saya. Iya. Lah malah dimintain duit suruh kerja, lah sekolah aja udah bayar, kerja suruh bayar, lah terus saya gimana? Iya. Gitu. Coba hapuskan rasa di mana kau melayang jauh dari jiwaku juga mimpiku. Biarlah hariku dan harimu terbelenggu satu oleh ucapan manismu. Kau bisikan kata cinta, kau telah percikan rasa sayang. Pastikan kita seirama, walau terikat rasa Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Sahabat seperjuangan di seluruh penjuru tanah air, di seluruh pelosok negeri Indonesia yang kita cintai. Salah satu konstituen di mana partai buruh didirikan adalah kelompok marginal atau buruh-buruh informal. Kelompok ini jumlahnya besar sekali. Bahkan BPS mencatat lebih dari 76 juta orang. Mereka jarang mendapatkan tempat di dalam suatu kebijakan negara.
termasuk di republik yang kita cintai ini. Mereka hanya dianggap sebagai objek-objek ketika menjelang pemilu, ketika menjelang pilkada, ketika ada sesuatu yang dibutuhkan popularitas atau pencitraan, barulah dibantu. BLT, bansos, atau bantuan-bantuan lain. Yang terkadang tidak tepat sasaran sehingga banyak orang yang tidak mendapatkan bantuan-bantuan atau kita kenal dengan social assistance. Hari ini kita ingin mendengar sebuah cerita. Saatnya kita mendengar bagaimana kehidupan para buruh informal itu. Ibu jamu gendong, mama-mama pedagang sayur di Indonesia Timur sana, supir angkot, supir bis, supir trailer, supir mobil pribadi, ojol, opang, ojek online, ojek pangkalan, dan orang-orang termarginalkan yang suaranya di ujung dunia sana, di pelosok negeri, jarang terdengar. Suara mereka besar, tapi tak bisa memberikan pengaruh apapun dalam merumuskan kebijakan. Mbak Ponium. Assalamualaikum Mbak Ponium. Waalaikumsalam Pak. Ya, seorang ibu dari 2 anak berjuang bersama suaminya membesarkan tanpa pekerjaan yang pasti. Suaminya Pak Pujo ya, kalau nggak salah Mbak Ponium, Iya, Pak. telah di PHK. Rasanya dunia runtuh. Tak ada lagi jalan untuk mendapatkan masa depan buat anak-anaknya dan keluarganya. Kita akan mendengar di balik sekelumit cerita kehidupan orang-orang termarginalkan. Mbak Ponium ini profesinya adalah jualan jamu gendong ya? Iya Pak, jamu gendong Pak. Dibikin sendiri ya jamunya? Bikin sendiri Pak. Dan juga bila dibutuhkan menjadi tukang urut. Iya. Ya, panggilan dari rumah ke rumah. Iya Pak. Mungkin bisa diceritakan Mbak Ponium kehidupannya, latar belakangnya dulu. Silakan. Ya, awalnya kan Pak Pujo kerja. Cuman Pak Pujo ini suami Mbak Ponium ya? Iya, suami saya kerja nggak nyusahin, terus saya bantu. Iya. Gitu. Terus bantu saya jualan jamu gendong, masuk rumah ke rumah. Itu pun nggak nyukupin. Terus saya ikut ngurut. Ya kalau ngurut itu ya namanya orang Pak, ada yang ngasih gede, ada yang ngasih kecil, ya kadang-kadang ada yang ngasih 100, ada yang ngasih 70, 80, itu kan istilahnya nggak tiap hari dapat. Iya. Sekali-sekali. Iya, sekali-sekali. Iya. Nggak rutin ya kalau ngurut itu kan, tergantung kebutuhan orang yang ingin mendapatkan jasa urut dari Mbak Ponium. Itu kalau jualan jamu gendong itu bikin sendiri? Bikin sendiri, Apa aja sih cara bikinnya itu Mbak Ponium? Kunyit, kencur, jahe, sirih. Jam berapa Mbak Ponium harus bangun membeli bahan-bahan untuk jamu itu, kemudian diracik sampai jam berapa, kemudian jualan sampai dimulai dari jam berapa? Adzan subuh bangun bikin jamu, setelah jam 6 rampung, saya terus mandiin anak saya, nyiapin sekolah, terus saya bawa, saya antar, saya masuk ke sekolahan, ngantar anak saya. Habis ngantar anak saya, terus saya bablas jualan. Jualan itu dari kampung ke kampung ya? Iya. Mbak Ponium tinggal di mana? Saya tinggalnya di Pilar Barat. Itu di Cikarang ya? Di Cikarang. Cikarang, Kabupaten Bekasi ya? Iya. Itu berapa penghasilan rata-rata? Rata-rata ya saya penghasilan itu di bawah 200. Itu kotor. Jadi kalau bersih keuntungan mungkin sekitar 40.000, 50.000 ya sehari ya. Iya Pak. 40.000, 50.000. Iya, berapa jam itu mulai jualan, dari jam berapa sampai jam berapa? Saya berangkat jam 6, ntar pulang jam 10, terus jemput anak saya sekolah sekalian, terus pulang saya terus ke pasar belanja jamu, terus nyuci, terus bebenah, ya udah terus bikin jamu lagi. Kira-kira ada sekitar 6-7 jam ya sehari ya? Iya. Keliling. Jalan kaki. Menggendong. Iya. Berat nggak itu ya? Ya, dibilang berat ya berat, dibilang enteng ya enteng. Kan karena kebutuhan. Sekarang usianya Mbak Ponium kalau boleh tahu? Usia saya udah lahir 92 saya lahir. 92 berarti usianya sekitar 31 ya? Iya. 72 saya 72, lahir tahun 72. Berarti
usianya sekitar 52 ya? Iya. Masih kuat. Alhamdulillah. Subhanallah. Karena sebuah tantangan hidup ya. Iya. Kalau nggak bisa makan. Iya. Pak Pujo ini di PHK sudah berapa tahun kira-kira? Udah lama, Pak. 17 tahunan ya? Iya. Subhanallah. Pak Pujo kerjanya serabutan lah ya? Iya, kerjanya dan aktif serabutan. kebetulan di Serikat Pekerja ya? Iya. Membela orang-orang kecil. Iya. Di tengah kesulitan hidup Mbak Ponium dan Pak Pujo dan anak-anak, masih ada kesempatan untuk berbagi. Iya. Untuk membela orang-orang kecil ya? Iya, Pak. Ya, semoga menjadi sebuah amal jariah ya. Amin. Ya. Itu dengan 40.000 sehari, berarti kan sebulan jualan setiap hari. Tiap hari, Pak. 30 hari berarti ya. Iya. Berarti 1.200.000. 1.200.000 mungkinlah dari apa jasa mengurut itu ada yang 70, 80 atau 100.000. Katakanlah mungkin dapat sekitar 500-600.000 kali ya. Iya, Pak. Ya berarti sebulan. Kira-kira 1,8 juta sebulan. Yang begitu kerja kerasnya dari mulai bangun subuh, Iya. kemudian meracik jamu, mengantar anak sekolah, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, berjualan jamu, habis berjualan jamu, selain menjemput anak pulang sekolah juga adalah apa namanya belanja lagi ya. Iya, Pak. Sungguh perjuangan yang luar biasa. Cukup tuh 1,8 juta. Saya cukup-cukupin, Pak. Ya pernah sih jualan jamu musim hujan nggak laku. Aduh, saya sedih. nyampe jatuh di galian kabel itu nggak Iya. laku. Lah terus saya nggak punya duit. Iya. Lah terus nasi, ya udah adanya kan cuma nasi doang sama cabai bawang saya ulek, udah Iya. saya goreng. Terus anak saya nanyain, mama nggak masak, Leng, repot. Padahal Iya. saya kagak punya duit. Karena tadi jamunya jatuh ya. Iya, jamunya jatuh tumpah, Iya, gelasnya iya, pada pecah, Iya, kagak iya, laku. iya. Itu hujan gede, hujan petir. Iya, iya. Saya di Jadi pinggir hujan-hujanan pun jualan jamu. jalan. Iya, Iya, habis iya, pakai iya. payung pun kagak bisa, hujan angin, petir. Iya, 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 iya. Ya udah. Sahabat seperjuangan memang tidak mudah menjalani hidup dengan pekerjaan yang kita sebut pekerja informal. Dan jumlahnya adalah 76 jutaan kata Biro Pusat Statistik BPS. Satu di antaranya Mbak Poniem. Tadi penghasilannya sekitar 1,8 juta lah kira-kira ya rata-rata. Padahal upah minimum di Bekasi kurang lebih 4,9 juta kira-kira ya, kira-kira 4,9 juta. Berarti hanya hampir cuma 30% dari upah minimum. Iya. Ada anak 2. Anak 2 belum bayar kontrakan. Kontrakan berapa? Kontrakan 700. 700.000 rupiah. Iya. Kemudian ada satu kejadian karena hujan petir, jatuh, hancur semua, pecah Iya. botol-botolnya, tidak punya uang, Iya. sampai ke rumah hanya ada nasi. Iya. Nasi diulek cabai dan bawang, mereka makan bersama-sama. Saya buat nyuguhin anak saya supaya biar nggak lapar. Supaya anaknya tidak lapar. Perjuangan seorang perempuan, umur kurang lebih 50 tahunan, sudah hampir berapa tahun menjadi menjual jamu, gendong? 15 tahun, Pak. 15 tahun. Kita tidak bisa membayangkan. Iya. Dalam 15 tahun adalah waktu yang bukan pendek, begitu panjang. Membesarkan anak, makan hanya sekedar nasi yang dicampur cabai Iya. dan bawang, mungkin seperti nasi goreng mungkin ya. Iya. Sehingga mereka harus makan, bertahan hidup. Negara tidak hadir. Negara tidak pernah mengerti tentang orang-orang yang termarginalkan ini. Nah, sekarang anaknya sekitar umur berapa, Mbak Poniem? Sekarang anak saya yang gede udah umur 30 tahun, Ya, yang nomor 2 udah 22 tahun. nah itu bekerja nggak? Enggak, nganggur. Nganggur. Iya. Mau kerja harus bayar. Ada yang pas saya lagi ngurut, ada yang nawarin kerjaan, Bu, anaknya kerja sama saya, ntar saya iniin. Tapi suruh ngeluarin duit 4 juta. Jadi belum kerja aja harus bayar 4 juta. Iya, Penghasilannya Mbak Poniem aja cuma 1,8 juta. iya. Nggak masuk akal ya. Suruh ngeluarin duit 4 juta, ntar anaknya dimasukin kerja. Tapi terus saya nanya, itu saya ngeluarin duit 4 juta itu
Apa anakku kerja selamanya? Enggak, cuma dikontrak 6 bulan. 6 bulan? Iya. Itu pun paling gajinya 3 jutaan di bawah upah minimum. Iya, kurang lebih segitu. Kurang lebih segitu kan? Iya. Memang rata-rata melalui agen outsourcing ya. Iya. Cuma dikontrak 6 bulan. Bayar di muka 4 juta. Iya. Gaji di bawah upah minimum. Iya. Akhirnya gimana? Nggak bisa, nggak ada uang. Terus akhirnya kan nggak jadi, orang karena nggak punya duit, anakku kan tak suruh kerja tuh, maksud saya tak suruh bantuin saya. Iya. Lah malah dimintain duit suruh kerja, lah sekolah aja udah bayar, kerja suruh bayar, lah terus saya gimana? Iya. Gitu. Potret seorang ibu dengan 2 anak bersusah payah untuk menghidupi suaminya kerja serabutan dan seorang aktivis serikat buruh membantu orang lain. Sedangkan di rumah untuk menghidupi dia berjualan jamu dan terkadang memberikan jasa urut sesuai dengan permintaan yang ada dengan upah kira-kira 1,8 juta dan jasa urutnya dibayar seikhlasnya. Iya, seikhlasnya. Karena tidak punya daya tawar untuk memberikan tarif jasa urut. Kalau memberikan tarif banyak orang yang nggak mau. Iya. Karena dianggapnya mahal. Iya. Dan yang yang menerima jasa urut Mbak Ponium ini juga di rumah-rumah adalah orang-orang kecil juga. Iya. Yang orang-orang juga berupah minimum, para buruh ya. Iya. Bukan orang-orang menengah atas ya. Iya. Nah itulah betapa sekarang negara telah berpuluh-puluh tahun, 15 tahun. Negara abai terhadap seorang Ponium namanya. Dengan 2 anak. Anak yang mau masuk kerja malah dimintain uang 4 juta. Iya. Karena nggak ada uang, nggak bisa masuk kerja. Iya, sampai sekarang anak sampai saya sekarang nganggur. Dan Mbak Ponium mau nggak mau membantu anak. Iya. Karena dia belum ada pekerjaan. Apa yang Mbak Ponium harapkan sebenarnya? Kalau saya sih pengennya ya, kalau kerja jangan bayar. Kerja jangan bayar. Iya. Lah sekolah aja udah bayar, masa kerja bayar lagi? Iya. Dan nggak mungkin dengan uang 4 juta bisa kita punya. Iya. Rumah masih ngontrak. Kadang-kadang kontrakan belum kebayar. Iya. Pernah telat. Ditegur nyampe 3 kali sama yang punya rumah. Udah disuruh usir aja. Iya. Suruh pindah. Palah bilang gini, Bu, ini kontrakan mau diperpanjang nggak? Iya. Saya pengen diperpanjang, tapi saya kagak punya duit. Iya. Apalagi kalau musim hujan, jualan jamu juga nggak terlalu laku. Iya. Jasa urut otomatis juga kan kehujanan, orang nggak ini ya. Nggak terlalu banyak yang meminta untuk jasa urut ya. Kontrakan itu persoalan yang menakutkan bagi keluarga Mbak Ponium. Iya. Pokoknya perasaan tiap sebulan itu cepet banget. belum napas saya udah bayar kontrakan lagi, belum napas udah bayar kontrakan lagi, cepet banget. Iya. Nah, selain kontrakan, apa yang memberatkan biaya Mbak Ponium? Ya, waktu dulu anak saya masih sekolah ya, anak sekolah, bayar kontrakan. Biaya sekolah. Ya itu berat buat saya. Dia kontrakan, biaya anak sekolah, jajan terutama ya. Iya. Karena kan kalau biaya sekolah masih ada gratisnya juga sih ya, bos ya. Ada nggak dapat bos nggak? BOS? Enggak. Oh nggak dapat? Nggak dapat. Tetap bayar? Di swasta kali ya? Negeri. Negeri ya? Iya. Di mana? STM Negeri Cibitung. STM Negeri Cibitung. Iya. Tetap bayar? Bayar. Sebulan berapa waktu itu bayar? Dulu waktu itu bayar bulanannya 250. Belum hariannya. Ntar 10.000. Hariannya. Hariannya kan buat ongkos. Saya ongkos sama jajan ya? Jajan nggak pernah, anak saya cuma tak kasih transport doang 15.000. 15.000. Iya. 2 anak 30.000. Iya. 30.000 katakan sekolah 25 hari 750.000. Iya. 750.000 tambah 250.000 bayaran udah 1 juta. Iya. Kontrakan 700. Iya. Penghasilan 1,8 juta. Ya udah itu saya suka minjem. Oh. Suka minjem gitu. Jadi kalau nggak punya duit minjem. Iya. Kemana minjemnya? Ya kadang-kadang yang suka ke saudara saya minjem. Gitu. Terus cara gantinya? Ya saya dapetnya duit. Sedapatnya duit. Iya. Maksud saya kalau anak saya kerja ntar buat bayar utang, malah anak saya kagak kerja. Nggak kerja dimintain duit. Iya. Andai kan nggak dimintain duit, mungkin bisa masuk kerja. Nyampe sekarang utang belum kebayar. Sampai sekarang hutang nggak kebayar. Ya karena dengan penghasilan 1,8 juta rupiah tadi, sekali ongkos, bahkan nggak jajan, cuma sekedar ongkos 15.000, kali 2 30.000, kali 25 hari sekolah,
750.000, bayaran sekolah 250.000, udah sejuta. Iya. Ditambah kontrakan rumah 700, ya tinggal sisa 100. Iya. Nggak masuk akal bagaimana cara membayarnya. 700 itu listrik air kan belum tiba ya? Belum bayar listrik sama air. Iya. Maka akhirnya gali lubang tutup lubang. Nah, ya. Ngutang. Iya. Kekurangan itu dengan hutang. Iya. Nggak ada bantuan dari pemerintah. Saya hidup di Jakarta, di Kabupaten Bekasi itu udah 22 tahun belum pernah baunya beras dari pemerintah, belum pernah duit 1.000 perak pun dari pemerintah, belum pernah. Yang dibilang tidak tepat sasaran. Ya mungkin tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Ya cuman dengar-dengar katanya dapat uang dari pemerintah sekian, dapat beras, dapat telur sekian, tapi seumur hidup saya nggak pernah dapat. Nggak pernah. Padahal di bawah garis kemiskinan. Ya. 1,8 juta sebulan. Walaupun katanya orang miskin, BPS mengatakan dan pemerintah mengatakan 526 juta. 526.000. $1 per hari. Dengan penghasilan 1,8 juta, mungkin Mbak Ponium nggak dianggap miskin, udah kaya. Iya. Karena itu udah 3 kali. Makanya nggak dapat beras, nggak dapat telur. Iya. Aduh, tepuk jidat kita yang menghadapi situasi ini. Katanya sekolah gratis apa saya bayar 250.000. Ya, tetap aja saya bayar buku semua, saya bayar. Pernah anak saya mau perpisahan, nggak punya duit, ya udah saya nyari utangan daripada antar ijazahnya anak saya nggak keluar, ya udah saya nyari pinjaman. Giliran udah nerima ijazah, anak saya suruh kerja, suruh bayar, ya udah ijazahnya nganggur. Di mana negara makan sehari-hari rakyat tidak diberikan sesuai dengan harapan. Biaya sekolah dengan dana pendidikan 20% dari hampir 3.000 triliun APBN sekitar 600 triliun tetap harus bayar. Iya. Ongkos yang mahal. Iya. Karena harga angkot mahal. Iya. Nggak pakai motor ya? Nggak punya. Nggak punya motor. Nggak punya. Sepeda juga nggak punya. Boro-boro. Hanya kaki yang menjadi jalan. Yang punya cuman kaki doang. Kaki aja. Nah kalau lagi sakit gimana? Ya lagi sakit ya nggak jualan. Ya kadang-kadang nggak jualan. Ntar kadang-kadang kerokan dulu, habis kerokan ya dagang. Habis kalau nggak dagang anak saya nggak makan. Dipaksakan. Saya paksain selama napas masih ada. Ya kalaupun dari suami sekedarnya lah ya, karena kerja serabutan tadi ya. Iya. Sungguh perjuangan yang sangat melelahkan ya. Iya. Nah, harapan dari Mbak Ponium ini kepada pemerintah apa? Harapan saya ya kalau bagi-bagi sembako yang adil. Iya. Sekolah gratis, kerja jangan bayar. Iya, jangan outsourcing, yang dibayar melalui agen outsourcing. Seperti lintah darat aja ya. Iya, kita lintah ngisep udara ya. Kita udah susah tambah susah, kita udah belangsak tambah belangsak. Tapi karena percaya Tuhan tetap berjuang ya. Iya. Anak-anak tetap bisa sekolah. Tapi setelah bisa lulus sekolah, bahkan STM, SMA dengan berjibaku habis-habisan jualan jamu gendong, jasa urut, suami yang kerja serabutan, itu pun tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Kagak bisa. Padahal Bekasi adalah kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Jadi cerita manis tentang kawasan industri itu tidak benar. Bahwa seolah-olah kalau investor masuk, banyak orang bekerja, tidak sepenuhnya benar. Iya. Dengan jualan jamu gendong dan jasa urut itu, apa suka dukanya? Ya suka dukanya ya kalau pas lagi laris dagangnya ya saya seneng, anak saya bisa makan, saya bisa beli telur, lawu ada telur, ada tahu tempe. Sedihnya ya itu udah hujan angin, petir kagak laku, saya di pinggir trotohan yang nggak laku. Iya, terus udah itu jalannya banjir. Saya nggak ngeliat itu galian kabel, pernah saya nungsep, nungsep di situ saya jatuh sambil nangis saya. Sahabat seperjuangan, inilah potret tentang seorang ibu dengan 2 anak. Dengan sebuah harapan setelah lulus sekolah, setidak-tidaknya setingkat SLTA, atau SMA, atau SMK, atau STM. Punya harapan, cukup bisa bekerja. Dan harapannya sederhana, Mbak Ponium, tentang gambaran seorang buruh informal. Kalau anaknya bekerja, bisa membantu keluarga.
Sehingga kehidupan yang begitu sulit selama 15 tahun, bahkan lebih dari 20 tahun, semenjak menikah, bisa terbantu hidupnya. Apalah daya. Setelah lulus bekerja, justru diminta dengan sistem kerja outsourcing melalui agen outsourcing. Sebagaimana diatur oleh Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Harus membayar 4 juta. Dalam bayangan saya, andaikan Partai Buruh, Tuhan beri kesempatan masuk ke dalam parlemen, maka perwujudan tentang negara sejahtera, welfare state, dengan 3 prinsip. Kesetaraan kesempatan. Kau boleh kaya, jangan miskinkan kami. Potret ini sudah terbaca jelas kepada kita sahabat seperjuangan. Mereka makin kaya. Mereka makin berkuasa. Bermiliar-miliar uang, berjuta-juta uang ada di dalam tabungannya. Tapi potret seorang Mbak Ponium dalam kemiskinannya, dia bertahan sekedar memakan nasi dengan lauk, cabai dan bawang dan garam, Iya. agar bertahan hidup. Anak-anaknya tak dapat pekerjaan karena diminta 4 juta. Penghasilannya 1,8 juta, kontrakannya 700.000, ya, biaya sekolah anak dan ongkosnya hampir 1 juta. Tersisa 100.000. Mungkin ada serabutan dari suaminya, ada 300-400.000, katakanlah 500.000. Bertahan untuk makan, tak sanggup. Belum lagi listrik, air, dan sebagainya. Maka hutang adalah jalan yang dipilih. Kemiskinan membuat banyak orang, tidak hanya Mbak Ponium, syukur alhamdulillah bertahan dengan imannya. Kita kenal beberapa waktu yang lalu dengan sistem pinjaman online, ditekan habis-habisan. Seorang rakyat bunuh diri. Dan banyak lagi orang-orang yang bunuh diri. Negara tidak hadir di dalam kehidupannya. BLT, Bansos terkadang tidak tepat sasaran. Bukti fakta di depan kita. Mbak Ponium tidak mendapat telur, tidak mendapat beras, selama 15 tahun dalam kemiskinannya. Bahkan 20 tahun semenjak menikah. Di mana negara? Karena itu dalam bayangan saya, prinsip pertama, kesetaraan kesempatan harus diwujudkan. Kau boleh kaya, jangan miskinkan kami. Yang kedua, redistribusi kekayaan yang adil dan merata. Jaminan sosial, anti impor, pro subsidi. Jaminan makanan yang diperjuangkan dalam Partai Buruh kelak ketika di parlemen bisa menjawab tantangan Mbak Ponium. Kita ingin memberi 500.000 sampai 1 juta rupiah. Dimasukkan ke ATM setiap bulan sampai seumur hidup. Dan anggarannya 500.000 kali orang miskin dan tidak miskin seperti Mbak Ponium ini kan sekitar 15 triliun. 500.000 kali 30 juta orang. Setahun berarti cuma 180 triliun. Berapa banyak 30 juta orang akan terselamatkan, tidak terjerat dalam hutang. Tidak terjerat dalam upaya bunuh diri hanya karena ditekan dalam pinjaman online. Negara tidak hadir, hanya retorika yang dibangun. Coba kalau ada jaminan makanan, 500.000 kling masuk ke ATM-nya, maka pendapatan 1,8 juta bisa digunakan untuk yang lain. Jaminan perumahan, kalau kemudian bisa mencicil rumah tanpa DP, ya 100 triliun kita berikan subsidi untuk jaminan perumahan untuk orang-orang miskin dan tidak mendekati miskin ini. Maka dia akan bisa menabung 700.000 uang kontraknya. Katakan mencicilnya cuma 300.000, negara harus hadir. Itu yang diinginkan oleh Partai Buruh. Dan jaminan pekerjaan, job security, kepastian kerja, income security, kepastian pendapatan, dan social security, jaminan sosial. 3 ini tidak didapat dalam potret Mbak Ponium. Sahabat seperjuangan, kesedihan dan air mata adalah teman yang selalu menemani orang-orang miskin. Terutama para ibu dan wanita-wanita yang bertahan dalam hidupnya untuk anak dan tidak berdaya karena suaminya tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. Saatnya mendengar Partai Buruh akan berjuang jaminan makanan, jaminan pendidikan, jaminan perumahan, jaminan air bersih, dan jaminan pengangguran.
Pak Pujo sebagai suaminya, andaikan ada jaminan pengangguran, dia akan bisa bertahan membantu istrinya. Mbak Ponium, terima kasih telah berbagi cerita kepada kita. Ya, Pak. Semoga Tuhan tetap menjaga Mbak Ponium. Amin. Dan anaknya segera mendapatkan pekerjaan. Amin. Dua-duanya belum menikah? Belum, Pak. Tidak berani menikah? Ya minder, Pak. Orang tua nggak punya rumah ngontrak. Mau ngontrak, iya. nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan. Mertua mana yang mau menerima laki-laki seperti itu? Tapi jangan takut. Tuhan akan memberkati kita, menjaga kita. Terima kasih Mbak Ponium. Ya, sama-sama, Pak. Sahabat perjuangan, sampai jumpa. Semoga ini memberikan inspirasi perjuangan bahwa Partai Buruh adalah partai kelas pekerja. Salah satu konstituennya adalah ibu jamu gendong, mama-mama pedagang sayur di Indonesia Timur, tukang becak, ojek pangkalan, ojek online, supir angkot, supir bis, para pengangguran, disabilitas. Mereka adalah orang-orang yang akan menjadi konstituen Partai Buruh untuk diperjuangkan dengan 3 prinsip tadi. Kau boleh kaya, jangan miskinkan kami, kesetaraan kesempatan, redistribusi kekayaan yang adil dan merata, jaminan sosial, dan yang ketiga tanggung jawab publik, yaitu jaminan pengangguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Terima kasih. Ya warna oranye Partai Buruh, warna oranye Partai Buruh, partainya kelas pekerja, partainya kelas pekerja, Partai Buruh nomor 6.